Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yunus Alpindo, NPMG 1D022006 dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3. K3 merupakan sebuah aspek penting yang berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Semoga melalui video ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya K3 dan mampu menerapkannya dalam aktivitas kerja sehari-hari. Mari kita mulai. Apa itu K3? K3 adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan para tenaga kerja. K3 bertujuan mencegah kecelakaan kerja, mengurangi risiko penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Dengan penerapan K3 yang baik, tenaga kerja dapat terlindungi, proses produksi berjalan lebih efisien, dan risiko kerugian dapat diminimalkan. Penerapan K3 di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa regulasi penting diantaranya adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK3. 3. Permenaker Trans 02 Permen per 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja. 4. Permenaker Trans 1 Permen per 1981 tentang Pelaporan Penyakit Akibat Kerja atau PEAK. 5. Kepmenaker 333 Permen per 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja atau PEAK. 6. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi-regulasi ini menjadi dasar wajib bagi setiap perusahaan untuk menerapkan standar K3 secara konsisten dan menyeluruh. Dalam K3 terdapat istilah near miss, insiden, dan accident. Apa sih arti dari ketiga istilah itu? Near miss adalah insiden yang tidak menimbulkan cedera maupun kerusakan, namun berpotensi menimbulkan bahaya jika terulang kembali. Sementara itu, insiden adalah setiap kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan dan berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, atau bahkan kematian. Jika insiden tersebut menyebabkan cedera atau kerugian, maka disebut kecelakaan kerja atau accident. Memahami ketiga istilah ini penting untuk mencegah kejadian yang lebih serius di masa depan. Kecelakaan kerja terjadi karena 3 faktor utama. Pertama, penyebab dasar, di mana kurangnya prosedur, sarana, kepatuhan, dan kesadaran. Kedua, penyebab tidak langsung, terbagi menjadi faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Dan ketiga, penyebab langsung, berupa tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kecelakaan menimbulkan berbagai kerugian seperti cedera pada pekerja, kerusakan mesin, kerusakan bahan, hingga pencemaran lingkungan. Teori domino Herbert William Heinrich menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi akibat rangkaian faktor yang saling berkaitan. Menghentikan satu domino berarti mencegah kecelakaan. Kecelakaan kerja umumnya terjadi karena 2 faktor utama. Yang pertama, perilaku tidak aman, unsafe act, yaitu tindakan pekerja yang berisiko seperti tidak memakai APD, tidak mengikuti prosedur, mengoperasikan alat sembarangan, bercanda saat bekerja, atau memotong langkah kerja demi mempercepat pekerjaan. Dan yang kedua, keadaan tidak aman, unsafe condition, yaitu kondisi lingkungan yang membahayakan seperti lantai licin, mesin tanpa pelindung, kabel terbuka, penerangan kurang, ventilasi buruk, atau area kerja tidak tertata. Ketika perilaku tidak aman bertemu dengan kondisi tidak aman, potensi kecelakaan meningkat drastis. Karena itu, pengendalian K3 harus dilakukan pada 2 sisi. Memperbaiki kondisi kerja dan mendisiplinkan perilaku pekerja agar tetap aman. Teori gunung es menjelaskan bahwa kecelakaan besar hanyalah akibat dari banyaknya tindakan tidak aman, kondisi tidak aman,
dan near miss yang tidak terlihat. Semakin banyak masalah kecil yang dibiarkan, semakin besar potensi terjadinya kecelakaan serius. Teori ini menunjukkan bahwa pencegahan harus dimulai dari mengendalikan kejadian kecil sebelum berkembang menjadi kecelakaan besar. Bahaya K3 dapat berasal dari manusia, mesin, material, metode kerja, maupun lingkungan. Jenis bahaya meliputi bahaya biologi, kimia, fisik, biomekanik, dan psikologi. Pencegahan dilakukan dengan identifikasi dan pengendalian bahaya, pengawasan tindakan dan kondisi tidak aman, pelatihan dan pembinaan K3, penyediaan sarana keselamatan dan prosedur kerja yang jelas. Langkah pencegahan yang tepat dapat mengurangi risiko kecelakaan secara signifikan. Alat pelindung diri atau APD adalah perlindungan dasar yang wajib digunakan setiap pekerja untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di lingkungan kerja. Jenis APD meliputi helm, goggles, face shield, masker atau respirator, sarung tangan, sepatu safety, wear pack, rompi nyala, dan safety harness. Setiap jenis pekerjaan memiliki risiko berbeda, sehingga pemilihan APD harus disesuaikan dengan bahaya yang mungkin timbul. APD harus digunakan dengan benar, terawat, dan diperiksa secara rutin untuk memastikan efektivitas perlindungannya. Mari biasakan bekerja dengan APD. Perlengkapan sederhana ini mampu menyelamatkan nyawa dan mencegah cedera serius. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan mengenali bahaya, mematuhi prosedur, serta disiplin menggunakan APD, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Ingat, satu kelalaian kecil dapat membawa dampak yang besar. Karena itu, pastikan setiap aktivitas dilakukan dalam kondisi aman, mulai dari persiapan, proses kerja, hingga selesai bekerja. Jaga diri, jaga rekan kerja, dan pastikan area kerja selalu dalam keadaan yang selamat dari potensi bahaya. Penerapan K3 dapat dimulai dari hal sederhana, seperti pada saat melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya berkendara dalam keadaan fit, dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Mari jadikan utamakan K3 sebagai budaya, bukan sekadar slogan. Safety first, safety always. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.